Hai, Shalom. Selamat pagi anak-anak teacher semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher Linda selalu berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Baik, pada saat pagi ini, sebelum kita belajar, terlebih dahulu anak teacher mengajak untuk terus semangat. Supaya semangat ya semuanya. Oke, teguh semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes. Sekali lagi bahasa Indonesianya. Teguh semangat. 1, 2, 3 ya. Teguh semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes. Wow, hebat anak-anak. Semuanya sudah pada semangat. Baik, pada saat pagi yang indah ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, teacher mengajak untuk semua anak-anak teacher, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. 1, 2, 3, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri untuk hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Thank you God for the blessing. Now we want to study. Please bless us, our teacher and our parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Hooray! Oke, anak-anak teacher, mana semangatnya? Sekali lagi ya. Semangat pagi. Yeay. Wow, hebat. Nah, teacher pasti sekarang semuanya sudah pada cantik, sudah pada rapi, sudah pada ganteng. Karena kenapa? Karena sudah mandi, benar tidak? Oke. Anak-anak teacher, 1 minggu ini ya sampai minggu ke depan kita menghafalkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12. Nah, ini 2 ya. 12 ayat yang ke-21. Bagaimana bunyinya teacher? Bunyinya adalah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sekali lagi ya, firman Tuhannya Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jadi anak-anak teacher, arti dari firman Tuhan itu apa? Jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat, karena kamu adalah anak Tuhan. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh oleh hal yang jahat, melainkan contohnya seperti ini. Ketika kamu berteman, ya temanmu nakal, karena temanmu nakal ngajak berantem, akhirnya kamu juga ikut berantem sama temanmu ini, berkelahi, nangis-nangisan. Ya, artinya apa? Kalau di situ berarti kalau kamu ikut berantem dengan temanmu, itu artinya kamu kalah, ya. Itu artinya kamu tidak bisa menguasai diri kamu sendiri, padahal kamu adalah anak Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak Tuhan, ya, kita harus mengalahkan kejahatan itu. Contohnya ada teman yang nakal, ngajak berantem. Jadi anak-anak teacher adalah anak Tuhan.
kamu harus nasihati temanmu itu. Kamu kasih temanmu itu, kamu sayangi temanmu itu. Jangan layani dia dengan hal-hal yang jahat juga, melainkan harus kamu nasihati ya. Oke, harus sayangi temannya. Artinya kamu sudah mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan yang ada pada dirimu yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Jadi anak teacher sebagai anak Tuhan harus bisa menguasai diri sendiri ya. Jangan sampai kalau ada temannya yang ngajak berantem jadi ikut juga. Tidak boleh ya. Oke. Melainkan harus dinasihati temanmu, kemudian harus disayangi temanmu. Oke, semangat. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya, teacher? Nah, hari ini kita belajar tentang, nah sebelum teacher sampaikan pembelajarannya, nah teacher harus tahu dulu hari ini hari apa. Yuk, hari ini adalah hari Selasa, hari hari Selasa, bahasa Inggrisnya Tuesday, tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Wow, sekarang sudah masuk bulan 12. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal tanggal 25, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau peringatinya ya. Ya, di situ nanti anak teacher harus yang paling penting menyiapkan hatinya. Sungguh-sungguh menyambut Tuhan Yesus lahir ke dalam hatinya, supaya kamu bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semangat! Oke. Di sini teacher menggambar awannya ada 4 awan. Ya, ada 4 awan. Tugas dari anak-anak teacher hari ini adalah pertama menyebutkan 3 suku kata. Ya, kemudian menuliskannya. Ya, bagaimana cara membaca 3 suku kata? Ya, contohnya apa teacher? Ya, ini K L A P A. Ayo kita baca sama-sama. K. Ini sudah 1 suku katanya ya. La, kelapa, ke. Baca dari suku kata awal. Kelapa. Ya. Ini 3 suku kata. Oke. Tugas hari anak teacher pertama membaca. Ya, yang belum bisa membaca dieja. Ya, yang sudah bisa mengeja langsung saja membaca. Teacher, aku belum bisa membaca. Tidak apa-apa nak, jangan patah semangat. Kamu pasti bisa. Oke? Nah, teacher baca ya, kemudian nanti tuliskan. Teacher ulang sekali lagi tulisan dari kata ke, ke, L, ala, P, apa, kelapa. Ini 3 suku kata. K, 1, ala, 2, P, apa, 3 suku kata. Nanti tulis 5 baris sampai ke bawah. Kemudian kata apa lagi ya? Kata Garuda. G, A, ga, R, U, garu, D, A, G, aga, R, uru, garu, D, ada, Garuda. Ini tadi kata kelapa. Ini kedua kata Garuda. Kemudian apa lagi? Ya, anak-anak teacher menuliskan kata dari C, I, C, M, A,
ma, R A, C E C, M A ma, R A ra, cemara. Tadi kelapa, Garuda, cemara. Kemudian apa lagi? Ya, delima. Nah, teacher pernah makan buah delima nggak? Nah, ada yang udah pernah ya, ada yang belum. Kita tuliskan kata dari D E D L I li M A, delima. Kita baca sama-sama. D E D L I li, deli, M A ma, delima. Ini kayak ini delima. Ingat ya, kalau membaca itu harus selalu kembali ke kata awalan. Ini kata awalannya adalah D E D, ini C E C, ini G A G, ini K E K. Oke? Nah, setelah anak-anak teacher belajar membacanya, nanti tuliskan. Kenapa teacher terus ya menugaskan anak-anaknya untuk menulis supaya tulisan anak-anak teacher itu rapi. Jadi kamu harus sabar ya menulisnya. Semangat! Ya, tulis 5 baris kata dari kelapa. Tulis 5 baris kata dari Garuda. Tulis 5 baris kata dari C M A ma, cemara. Kata dari delima. Kemudian bukan hanya supaya tulisannya bagus saja atau rapi saja, tetapi juga karena dari menulis, anak teacher juga akan semakin lancar membaca, mengeja atau membacanya. Oke, semangat ya, semangat. Oke, 1. Ini tugas anak-anak teacher. Ya, susah atau gampang tugasnya? Gampang ya, hanya ini saja di buku garis. Tuliskan kata kelapa, Garuda, cemara, dan delima. Tuliskan ya dengan rapi. Oh iya, teacher lupa tadi ya. Sebelum ini menulis, sebelum belajar anak-anak teacher harusnya senang dulu ya. Tadi ingat ya, boleh setelah belajar juga boleh senangnya. Oke, yang paling penting adalah kamu semangat. Tapi teacher biasanya senam itu sebelum belajar. Oke, kalau ada yang protes anak-anak teacher tidak apa-apa ya. Sebelum kamu belajar, kamu boleh senam biar tambah semangat ya belajarnya. Oke, semangat. Ya, susah atau gampang tugasnya? Gampang ya. Teacher mau melihat anak-anak teacher semuanya mengikuti senam dengan semangat. Ya, kenapa? Ya, mengikuti senam dengan semangat, kemudian divideokan oleh papa mamanya. Teacher mau melihat keberanian dari anak-anak teacher, karena masih ada anak teacher yang kurang berani untuk menggerakkan badannya, untuk tampil di depan atau tampil divideokan papa mamanya. Masih ada yang kurang berani, padahal itu teacher nilai loh. Ya, teacher nilai. Jadi apa yang kamu lakukan itu tidak sia-sia, semuanya teacher nilai. Ya, semuanya teacher nilai. Dan itu akan sangat mempengaruhi nilai kamu. Kalau kamu malas bernyanyi, malas belajar, kemudian malas berdoa, kemudian tidak berani, teacher ada juga penilaiannya. Kemudian kalau kamu rajin berdoa, rajin belajar, semangat, ya kemudian berani, pasti ada juga penilaiannya dari teacher. Semuanya ada nilainya. Oke, paling penting adalah semangat dan jangan malu-malu. Kenapa harus malu-malu? Kan sudah kenal dengan teacher kan, dan juga sudah kenal dengan teman-temannya. Jadi jangan malu-malu. Semangat, harus berani ya, teacher. Ingat, setelah selesai berdoa, belajar, anak-anak teacher juga harus kembali berdoa. Ya, hanya ini pekerjaannya. Ya.
Tugas anak-anak teacher hanya membaca dan menuliskan kata dari kelapa, garuda,